Jadi penyu dan kura-kura adalah dua hewan yang berbeda. Emang apa sih perbedaannya? Padahal bentuknya sama ya. Jadi perbedaan yang pertama, pengunjung dapat lihat dari bentuk kakinya. Kita lihat deh. Penyu sendiri dia memiliki bentuk kaki yang pipi, gepeng seperti dayung, disebut sebagai kaki flipper. Sedangkan kura-kura pada bagian kakinya dia memiliki jari dan juga cakar. Ada lagi perbedaannya yang kedua, pengunjung. Jadi penyu ini ketika ia merasa terancam atau terganggu, penyu tidak bisa memasukkan kepala dan kakinya ke dalam tempurungnya, karena tempurungnya penyu sudah berisikan dari otot dan juga lemak. Sedangkan kura-kura ketika ia merasa terganggu, terancam, kura-kura bisa memasukkan kepala dan kakinya ke dalam tempurungnya, karena kura-kura masih memiliki rongga di dalam tempurungnya. Ada lagi perbedaannya yang ketiga, pengunjung. Jadi penyu ini hidupnya itu di air asin ya, atau di air laut. Sedangkan kura-kura dia adalah hewan amfibi atau yang bisa hidup di dua alam. Kura-kura hidupnya itu di perairan air tawar seperti sungai, danau, dan juga rawa-rawa. Dan selanjutnya kura-kura itu bisa hidup di daratan. Jadi ada tiga perbedaan antara penyu dan juga kura-kura. Sekarang kita akan kenalan lagi dengan biota yang lain. Di sini juga sudah ada ikan yang tadi diputer-puter. Bentuknya ini pipi, gepeng, dan selalu tersenyum. Ada yang tahu namanya ikan apa? Ikan pari. Betul, hebat sekali. Sudah pada tahu semua ya, namanya adalah ikan pari. Jadi dia adalah pari kelapa yang ada dalam dari akuarium utama ini. Tadi pengunjung lihat ya, ikan parinya saat dikasih makan diputer-puter sama kakak penyelamnya. Karena kalau kata kakak penyelamnya, biar ikan parinya tetap lasting. Tapi kalau kata Kak Citra, biar ikan parinya ini tidak kehilangan insting dalam memburunya. Karena di SeaWorld Ancol, pemberian makanan ini disuapin, sudah ada makanannya. Jadi saat diberikan makan, kita ajak olahraga dulu, diputar-putar dulu si ikan parinya, biar dia tidak kehilangan insting dalam memburunya. Kembali berkenalan dengan ikan pari. Katanya ikan pari ini merupakan hewan yang cukup berbahaya. Setuju atau tidak? Setuju? Setuju ya? Iya, karena ikan pari ternyata merupakan hewan yang cukup berbahaya, pengunjung. Karena ikan pari memiliki duri beracun yang sangat mematikan, terdapat di pangkal ekornya. Jadi duri beracunnya ini terdapat di dekat dari badannya. Jadi ternyata yang berbahaya bukanlah ekornya, tapi duri beracunnya. Duri beracunnya ini namanya adalah serotonin. Kalau tertancap di bagian otot halus manusia seperti lengan ataupun kaki, bisa menyebabkan kram, kebas, bahkan bisa sampai kelumpuhan. Tapi kalau sudah tertancapnya di bagian fatal seperti dada ataupun area jantung, itu bisa sampai menyebabkan kematian, pengunjung. Karena pada tahun 2006 ada seorang pemburu buaya dari Australia yang meninggal dunia akibat tertancap duri beracun ikan pari ini di bagian jantungnya. Ada yang tahu nama pemburu buayanya siapa? Ada yang tahu? Wah, nggak ada yang tahu ternyata. Oke. Jadi nama pemburu buaya yang meninggal dunia akibat tertancap duri beracun pada si ikan pari ini namanya adalah Sir Robert Irwin. Dia meninggal dunia akibat tertancap duri beracunnya di bagian jantung. Saat dia di rumah sakit, nyawanya sudah tidak tertolong kembali karena duri beracun pada ikan pari sangat berbahaya dan juga mematikan. Kembali berkenalan dengan si ikan pari. Ikan pari ini merupakan ikan yang cukup unik, pengunjung, di mana cara makan ikan pari berbeda dengan ikan umumnya yang digigit atau dikoyak. Tapi cara makan ikan pari ini agak sedikit jorok. Jadi saat diberikan makan, ikan pari ini akan memasukkan makanan ke dalam mulutnya, dikeluarkan kembali makanannya, lalu dimasukkan lagi ke dalam mulutnya. Kenapa cara makannya seperti itu? Karena ikan pari ternyata tidak memiliki rongga pipi untuk menyimpan makanan ataupun mengunyah makanan di dalam mulutnya. Jadi ikan pari tetap mempunyai gigi, hanya saja ia tidak punya rongga pipi untuk mengunyah makanan yang terdapat di dalam mulutnya. Lihat deh, penyunya diajak dansa.
Oki Tarso. Usianya pengunjung sudah berkisar 40 tahun. Wah, ya cukup tua ya. Tapi ternyata, diajak tadi lagi sama Kak Chandra. Wah, nah jadi usia 40 tahun bagi hewan radio penyu ternyata merupakan usia yang masih muda. Karena penyu ini bisa hidup sampai ratusan tahun, berkisar sampai 150 tahun di lautan lepasnya. Jadi penyu ini bisa hidup sampai ratusan tahun karena jarak imigrasi antara mencari makanan dan juga tempat bertelurnya ini dari laut ke pantai cukup jauh, sehingga penyu ini bisa hidup sampai ratusan tahun, Bang Ujo. Nah, kembali berkenalan dengan penyu. Bang Ujo juga dapat membedakan loh antara penyu pejantan dan penyu betina, bisa dilihat dari bentuk ekornya. Jadi kalau bentuk ekornya ini yang lebih panjang, keluar dari sisi tempurungnya, berarti menandakan penyu ini adalah penyu pejantan. Sedangkan penyu betinanya yang memiliki bentuk ekor yang lebih pendek berada di dalam sisi dari tempurungnya. Wah, diputar-putar lagi sama penyelamnya. Coba tuh dihitung berapa kali putarannya. 1, lagi 2, oke, kita lagi berujung dengan biota yang lainnya. Di sini pun sudah ada ikan yang hidupnya berkelompok atau schooling ya. Nah, jadi di sini ada hewan yang berkelompok, ada yang ukurannya besar, kita lihat di atas berwarna silver. Ini namanya adalah ikan kue gerong. Biasanya nih ayah-ayah yang suka memancing di lautan pasti kenal ya dengan ikan kue gerong ini yang biasa disebut sebagai ikan GT atau giant trevally. Nah, ada juga ikan yang warna siripnya kuning. Ini jenisnya adalah ikan botana. Walaupun ukuran badannya kecil ya, Bang Ujo, ikan botana ini memiliki duri yang sangat tajam terdapat di ekornya. Jadi kalau duri pada ekor ikan botana ini terbuka, ia dapat membawa hewan lain yang ada di samping kanan kiri tubuhnya. Nah, ikan kue, ikan botana, dan juga ikan kakap merah hidupnya itu selalu berkelompok atau yang disebut sebagai schooling karena ada 3 keuntungannya. Yang pertama, keuntungannya mencari makanan.